Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Semoga kabar antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini ustazah akan melanjutkan materi prakarya kelas 8, yaitu tentang sumber dan permasalahan air. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihat. Amin. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan sumber air. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyebutkan permasalahan kebutuhan air. Tujuan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan teknik penjernihan air. Dan tujuan yang keempat, siswa mampu menyebutkan perkembangan peralatan penjernihan air. Untuk lebih memahami materi kali ini, silakan anak-anak ustazah perhatikan dan simak baik-baik penjelasan ustazah pada video ini ya. Bagian A, sumber daya air. Sumber daya air berasal dari bumi, terbagi menjadi dua. Yang pertama, air permukaan. Yang kedua, air tanah. Yang termasuk air permukaan yaitu danau dan sungai, yang merupakan air permukaan yang persediaannya tidak terbatas di bumi. Sedangkan air tanah adalah jenis air tawar yang terdapat di dalam tanah. Air tanah diperoleh dengan cara mengebor dan dapat dialirkan langsung ke rumah-rumah. Air tanah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama air tanah dangkal, yaitu jenis air yang dapat ditemukan pada lapisan dalam tanah tidak jauh dari permukaan tanah. Sedangkan jenis yang kedua yaitu air tanah dalam, yaitu jenis air tanah yang berada pada lapisan tanah jauh ke dalam. Bagian B, pengertian air bersih dan persyaratannya. Air bersih adalah air yang tidak mengandung kotoran, tidak berbau, tidak tercemar, dan tidak mengandung bakteri atau kuman. Adapun syarat dari air bersih adalah yang pertama, syarat fisis, yaitu kondisi air yang dapat dilihat dengan panca indera, baik penglihatan, penciuman maupun perasa. Syarat yang kedua yaitu syarat kimia, di mana kondisi air yang menyangkut kadar atau kandungan zat kimia dalam air. Syarat yang ketiga yaitu syarat biologi, di mana kondisi air yang menyangkut kandungan mikroorganisme atau jasad renik dalam air. Bagian C, permasalahan kebutuhan air. Ketersediaan air bersih semakin berkurang, terutama di kota-kota besar. Hal ini terjadi karena pembangunan di perkotaan semakin banyak. Lahan pertanian diubah menjadi lahan pemukiman pabrik. Hal tersebut menjadikan daerah resapan air semakin berkurang dan jumlah air tanah menjadi sedikit. Ironisnya, saat musim penghujan datang, jalan-jalan digenangi air hujan bahkan sampai menimbulkan banjir besar. Bagian D, teknik penjernihan air. Proses penjernihan air dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, teknik filtrasi. Teknik filtrasi itu dilakukan dengan cara penyaringan, yaitu dengan cara memisahkan zat yang larut dalam air dengan airnya. Teknik ini adalah teknik yang paling sederhana karena hanya membutuhkan satu bahan dan tempat yang besar. Keunggulan teknik ini yaitu tidak adanya zat kimia yang masuk ke dalam air, sehingga keamanannya terjaga. Namun teknik ini juga tidak mampu membunuh kuman-kuman yang ada di dalam air dan tidak semua zat pencemar dapat tersaring ke dalam media saring. Teknik yang kedua yaitu pengendapan. Pengendapan merupakan memisahkan air dari zat pencemarannya dengan cara mengendapkan zat pencemarnya. Adapun zat kimia yang berperan dalam teknik ini yaitu kaporit dan PaC. Nah, teknik ini membutuhkan drum besar sebagai drum pengaduk dan pengendap. Teknik yang ketiga yaitu absorpsi, yaitu
menyerap zat pencemar dengan zat absorban. Zat kimia yang berfungsi sebagai zat absorban adalah karbon aktif. Nah, karbon aktif ini diperoleh dari arang batok kelapa atau batu bara. Teknik yang keempat atau yang terakhir yaitu teknik absorpsi, yaitu teknik penangkapan ion-ion pencemar yang terlarut dalam air. Ion-ion pencemar yang terlepas dari dalam air ini diserap sampai ke permukaan oleh zat absorban sehingga air menjadi jernih. Nah, zat kimia yang berperan sebagai zat absorban ini adalah zeolit dan resin. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangan peralatan penjernihan air. Berikut ini tahapan perkembangan peralatan penjernihan air. Yang pertama, penjernihan air tradisional. Pada tahapan ini masih sering digunakan hingga sekarang karena dapat dilakukan oleh siapapun dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Perawatannya pun mudah, serta kita tinggal mencuci bahan penyaring secara berkala agar kemampuan menyaringnya tidak berkurang. Tahapan yang kedua yaitu penjernihan air semi modern. Teknik ini membutuhkan peralatan yang cukup mahal. Selain itu, penjernihan ini juga membutuhkan tempat yang tinggi karena memanfaatkan sistem gravitasi, yaitu air mengalir selalu ke bawah. Tahapan selanjutnya yaitu penjernihan air modern. Sistem alat penjernih modern ini menggunakan media filtrasi yang sudah modern dan membutuhkan peralatan yang canggih. Peralatan ini disebut dengan filter. Telah banyak industri yang memproduksi alat ini karena kondisi air, terutama di daerah perkotaan, sudah jarang air yang bersih. Demikianlah penjelasan Ustazah terkait materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dan yang Ustazah sampaikan tadi, anak-anak Ustazah bisa memahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video Ustazah selanjutnya.